Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Banyak sekali dewa dan kaisar memujanya di tempat dia berdiri. Hanya dengan satu gerakan, dia dapat membekukan waktu yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang meragukan kemampuannya. Kaisar dunia, semua orang tak berdaya menahan diri untuk mempertahankan gelarnya dengan takjub. Dia menguasai 13 benua dan menguasai 3 ras besar. Tokoh seperti Crimson dan Nether Emperor tidak selevel dengannya. Dia memegang kekuatan pengadilan surgawi selama zaman abadi, mengalahkan satu demi satu petarung dengan bantuan pelukan bulan. Pasukan pengadilan surgawi yang mengejar para pendosa tidak dapat melewatinya. Ia menyediakan cukup waktu bagi rakyat untuk berkumpul kembali dan beristirahat. Akhirnya, ia dan klannya berubah menjadi abu, atau begitulah yang memikirkan orang-orang. Generasi mendatang masih mengingat gelar dan prestasi gemilangnya, meratapi kepergiannya. Sekarang, dia berdiri di hadapan orang banyak lagi dan memblokir serangan yang luar biasa. Kaisar dunia, dia masih hidup. Para anggota rakyat sangat gembira tak terlukiskan kata-kata. Bagaimana dia masih hidup? Di sisi lain, pengadilan surgawi menjadi terkejut. Pria itu masih tampak sehebat sebelumnya. Entah bagaimana dia menghentikan serangan dari seorang leluhur, mendapatkan kekaguman dari kawan maupun lawannya. Bagaimana dia bisa selamat? Para pejuang perang menyaksikan kematiannya secara langsung, dadanya tertusuk dan dia jatuh dari langit. Penyerangnya tidak lain adalah tamu misterius dari Celestial Court, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Namun, mereka dapat melihat bahwa dia sekarang dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke kondisi primanya, atau bahkan mungkin lebih kuat. 3 dewa, siapa di antara kalian yang akan keluar lebih dulu? Kaisar dunia menatap lebih dalam ke istana surgawi. Para pendengar menjadi emosional setelah mendengar ini. Mereka menghormati keberaniannya sekaligus takut pada tokoh-tokoh legendaris itu. Hanya sedikit yang pernah bertemu dengan 3 dewa abadi dalam sejarah, hanya karakter seperti Aohai, Nether, dan Sword. Beberapa orang yang memiliki pemahaman di tingkat atas percaya bahwa mereka telah mencapai tingkat leluhur, alasan mengapa pengadilan surgawi dapat memimpin tingkat atas. Dalam hal musuh, serangan Fin Conqueror membuat mereka muncul. Namun, kedua belah pihak tidak berperang. Setelah pertemuan ini, para konsensus mampu menjadi penakluk. Dunia, kamu masih hidup. Sebuah suara kuno menjawab. Yang ketiganya merasa bingung karena mereka menyaksikan tamu misterius itu menusuk dadanya. Mereka mengetahui identitas tamu itu, bagaimana Kaisar dunia bisa selamat. Bukankah waktunya sudah tiba, otoritas surga? Tantang Kaisar dunia. Semua orang terhenti pertarungan dan saling bertukar pandang. Apakah ini nama yang abadi? Bagaimana dengan doa lainnya? Mereka kemudian mengingat 3 garis keturunan abadi, otoritas surga, keabadian ilahi, dan anugerah iblis. Ayo, jika kamu berminat, kita bisa bertanding saja. Sosok misterius di istana surgawi muncul sebagai gantinya. Kata-katanya bergema di hati setiap orang. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas karena sifatnya yang halus, hanya bayangan. Namun, mereka mendapat kesan bahwa dia telah memahami misteri Grand Dao, yang mampu membelokkan hukum dan Dao sesuai keinginannya. Oleh karena itu, mereka mengira sedang melihat seorang Tao, bukan seseorang. Menatapnya terlalu lama membuat mereka pusing. Kaisar yang mendalam, beberapa orang mengenali pria paruh baya. Ini, seorang intelektual terkenal lainnya dari 13 benua. Dia adalah yang termuda dan mungkin paling berbakat di antara kelompok elit yang terdiri dari World, Crimson, dan Yiye. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Kebanyakan percaya bahwa ia berasal dari Celestial Court, sebagian lainnya mengklaim bahwa ia adalah manusia yang menyembunyikan latar belakang aslinya. Dia memiliki 12 surat wasiat meskipun ada keterbatasan pada masa sebelumnya, salah satu dari sedikit yang memiliki pencapaian ini. Ia berdiri di puncak tetapi jarang terlihat dalam pertempuran. Perang besar juga tidak dapat menariknya, karena reputasinya netral. Pada umumnya, ia tidak memihak, tidak seperti Crimson atau World Emperor. Seiring berjalannya waktu, banyak kaisar percaya bahwa ia memiliki perjanjian dengan pendiri dan 3 dewa abadi dari pengadilan surgawi.
Mungkin ia bahkan merupakan bagian dari cabang Dao. Beberapa bahkan mengklaim dia adalah salah satu dari 5 raksasa, leluhur Dao. Kaisar yang mendalam. Dunia memandang dan berkata, sepertinya kamu telah meningkat. Aku membantu budi kamu karena telah mengikutiku selama ini, aku menjadi tercerahkan dan melihat, kata mendalam. Dia mengangkat tangannya, memanggil tirai. Dunia berubah warna saat muncul. Kain tersebut sudah tua sehingga warna aslinya tidak terlihat lagi. Kain tersebut juga menyerupai kain kafan, yang sepertinya membungkus banyak sekali Dao yang telah meninggal. Ia memiliki 9 rumbai dengan warna yang berbeda, biru langit, tanah, kuning. Masing-masing tampaknya merupakan manifestasi fisik dari Dao Agung tertinggi. Pergerakan mereka menimbulkan getaran di seluruh alam, yang mampu membuat 9 langit dan 10 bumi. Kain kafan 9 surga, disempurnakan dari 9 jalan surgawi. Mendalam memperkenalkan harta karun itu. Dari 9 kitab suci, dunia memasang ekspresi serius. Memang benar, itu berasal dari leluhur Dao yang ingin diubah menjadi artefak teladan. Lanjut mendalam, itu tidak mungkin. Dunia berkata, leluhur Dao dan leluhur-leluhur belum memiliki kesempatan untuk menciptakan artefak paragon yang sangat lengkap. Itu akan segera datang. Mendalam tersenyum, meskipun belum lengkap, seharusnya bisa menekan pelukan bulanmu. Kemudian kita akan melihat siapa yang lebih hebat dalam hal kreator antara leluhur pemecah batu dan leluhur Dao, kata dunia. Ini tidak lagi menjadi kompetisi antara kaisar dunia dan kaisar besar karena ini melibatkan 2 penguasa istana surgawi juga. Kain kafan yang diciptakan oleh leluhur Dao dan ditinggalkan di dunia fana ditemukan oleh kaisar yang mendalam. Sedangkan untuk pelukan bulan, itu adalah salah satu dari 5 persenjataan yang diciptakan oleh leluhur pemecah batu, karya terbaik dan tersuksesnya. Orang luar tidak tahu bahwa kelima penguasa itu selalu bersaing satu sama lain melalui berbagai cara. Ini salah satunya. Lord of Derivation terobsesi dengan penciptaan kehidupan, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang dibenci oleh langit dan bumi. Leluhur kekaisaran dari segudang alam membangun sistem mekanisasi untuk zaman Trinitas. Leluhur Dao mengumpulkan hukum pahala yang termasuk dalam 9 kitab suci surga. Usahanya menghasilkan hasil dan ia memperoleh wawasan tentang ke-9 kitab suci tersebut. Beberapa orang percaya bahwa ia mencapai pencapaian tertinggi di jalan ini. Patriark Stone Splitter mungkin tidak sejauh yang lain dalam perjalanan Dao. Namun, kemampuan pandai besinya melampaui mereka. Di masa lalu, ada orang lain yang ingin membuat artefak teladan bagi mereka karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Ini adalah tujuan akhir Stone Splitter Patriark, menyempurnakan artefak hingga tuntas. Kelima persenjataan tersebut merupakan prototipe. Puncak sistem pandai besi Trinity Epoch yang dimulai oleh Stone Splitter Patriark. Bagaimana kalau kita mendalami peluang kain kafannya, kekacauan dunia? 1 Dao. Dia tidak menahan diri dan berubah menjadi Dao yang tidak dapat dipahami, melepaskan kekuatan penuh kain kafan itu. Ini mirip dengan 9 surga yang runtuh secara bersamaan. Para kaisar merasa seperti lalat belaka, tidak mampu menahan tekanan. Bahwa ini, semangat bertarung kaisar dunia meledak dengan cemerlang, menjadikannya tampak seperti satu-satunya penguasa dunia ini. Semua orang melihat kaisar dunia berdiri di sana tetapi karena beberapa alasan, sepertinya ada salinan kedua yang menumpuk di atasnya. Yang kedua memiliki pemandangan megah di belakangnya dengan naga dan burung phoenix, surga yang dilindungi oleh kaisar agung. Mereka tampak nyata dan bernapas, bukan sekadar gambar dan avatar. Selain itu, keturunan yang tak terhitung jumlahnya hidup di dunia yang agung ini, beberapa di antaranya adalah dewa dan orang bijak. Berikutnya adalah miliaran manusia yang hidup di kerajaan-kerajaan yang makmur. Mereka semua menyembah satu makhluk, kaisar dunia. Proses duplikasi itu luput dari perhatian para penonton. Mereka baru menyadari bahwa waktu dan ruang sedang diputarbalikkan dan kedua kaisar itu menjadi satu. Makhluk baru ini mengenakan Moon Embrace, melepaskan lautan tak terbatas yang mampu menampung 13 benua. Ombaknya yang tinggi dapat mendinginkan matahari yang menyala-nyala. Di dalam samudera ini terdapat bulan yang terang, tambahkan cahaya keperakan ke udara. Kelihatannya lautan itu sedang memeluk bulan, oleh karena itu dinamakan senjata abadi. Klang, dunia memegang perisai surgawi dengan tangan kirinya. Hanya dengan mengangkatnya saja, ia dapat membangun penghalang yang tak tertandingi atau merobohkan bintang.
Di tangannya terdapat pedang surgawi putih yang terbuat dari bintang-bintang, yang mampu membelah bumi. Pelukan bulan, teriakannya sambil menyerang dengan pedang dan perisai. Satu dao, mendalamnya segera menggabungkan 9 dao dan harta surga menjadi satu. Gemuruh, dia memperoleh dao surga tinggi dan melepaskan asuransi di Kaisar Dunia. Bulan abadi, dunia tidak melambat, berusaha memangkas kehancuran. Ledakan, dunia mengalami kesulitan menahan kekuatan mereka. Dampaknya menghancurkan ruang di sekitarnya. Di sisi lain, Night Moon Conqueror sangat marah, dia menggunakan buah dao primordialnya untuk memperkuat botol itu dan membantingnya ke arah Kaisar Pedang. Meskipun Kaisar Pedang memiliki jimat perlindungan yang kuat yang dipenuhi dengan kekuatan purba, dia masih terdorong mundur. Tanpa itu, dia akan hancur berkeping-keping. Dia bertarung dengan gila-gilaan, bahkan sampai membakar darah aslinya untuk mengumpulkan seluruh kekuatan dari buah dao primordialnya, harga yang sangat mahal untuk dibayar dalam usahanya membalas dendam. Gemuruh, pedang itu selamat dari serangan itu namun darah mengalir dari mulut. Sementara itu, Hao Hai dan Ren Xian bertarung secara seimbang. Hao Hai tampak tak terhentikan dengan bilah pedang yang tak pernah kehabisan tenaga. Ren Xian dilindungi oleh Azure Omniplate saat menggunakan ilmu batas maksimal. Sayangnya, Divine Beast membuatnya memenuhi luka dan darah. Tentu saja, Hao Hai tidak bernasib lebih baik. Potensi Divine Beast melebihi ekspektasinya, jelas satu tingkat di atas langit abadi. Tubuhnya didorong hingga batas maksimal saat memberikan kekuatan zamannya, membuatnya pucat pasi sambil muntah darah. Sedangkan di medan perang utama, pohon primordial iblis sepenuhnya menekan musuh. Sebelumnya, serangan pedang dari leluhur dan kemunculan kaisar besar memberi waktu kepada anggota pengadilan surgawi untuk bernapas. Titanic dan naga cahaya berkumpul kembali, menambahkan kekuatan 12 entitas bersama dengan kuali purba ke dalam banjir baja. Sayangnya, kelompok Demon telah memahami esensi dari pohon purba. Kerja sama tim mereka sangat sempurna karena mereka membakar darah asli mereka untuk menghancurkan penghalang baru dengan pohon purba, membuat musuh terlempar. Sekarang, hancurkan istana surgawi. Perintah iblis, sambil melancarkan serangan beruntun ke istana surgawi itu sendiri. Suara aneh terdengar dari atas selama masa kritis ini. 4 kapal muncul, membawa mesin besar. Seberapa besarkah benda itu? Saat benda itu bergerak melintasi angkasa, benda itu menghancurkan banyak bintang. Bam! Benda itu mendarat di depan istana surgawi, menghalangi jalan iblis. Pohon purba mereka tampak kecil dibandingkan dengan mesin raksasa ini. Kembali di Imperial Field, kelompok Resolute telah membentuk mesin besar namun masih belum dapat dibandingkan dengan mesin ini. Yang terpenting, mesin itu tampak memiliki banyak bagian yang dirakit sementara bagian yang satu tampak seperti rangka tunggal seperti yang ada di Imperial Attendant City. Mesin itu seperti baru lahir, entitas hidup lain yang tidak dibuat oleh manusia. Terlebih lagi, meskipun tampak tidak aktif, ia telah memancarkan aura yang tak tertandingi dalam bentuk api surgawi yang melintasi wilayah tersebut. Dunia tidak mungkin menemukan mesin yang lebih besar dari yang ada di hadapan meja Demon. Terintegrasi dengan mulus tanpa celah dan bagian yang terlihat. Penggunaan kata, bond, alih-alih, assembled cocok dalam skenario ini. Menyaksikannya untuk pertama kali membuat orang-orang terkagum, dunia mereka tidak dapat menciptakan sesuatu sebesar ini. Jika demikian, bagaimana bisa ada di sini? Penonton tiba-tiba melihat ilusi, 3000 dunia saling terhubung selama berabad-abad. Semua esensi dan kekuatan hidup mereka digunakan untuk menghasilkan mesin ini. Saat mesin itu tumbuh lebih besar, dunia pun mati dan mati. Saat mesin itu keluar dari masa kehamilan, ke-3000 dunia itu telah musnah. Avatar agung para kaisar digambarkan memiliki kepala yang menyentuh langit dan kaki yang menghentak bumi. Bentuk-bentuk ini tampak seperti serangga jika dibandingkan dengan mesin. Rambutnya yang panjang melingkar menjadi sanggul, tampak seperti sungai surgawi yang mengalir ke bawah dan mungkin bertindak sebagai medium yang mampu menembus dan menyerap kekuatan dunia dan penghuninya. Setan dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam sambil menatap entitas kolosal yang mampu mencapai pohon primordial mereka. Kelihatannya dingin dan menyeramkan seperti sepotong logam tanpa kehidupan. Namun, secara tidak dapat dijelaskan, benda itu memberi kesan bahwa benda itu lahir dari dunia, kontras yang aneh. Meh 3000 dunia, setan gumam.
Kelompok naga cahaya dan pemakaman surga merayakan kedatangannya. Rekan Tao, pengetahuanmu sungguh luar biasa, mengetahui mesin yang belum pernah muncul sebelumnya. Puji naga cahaya. Demon memiliki ekspresi serius saat dia berkata, akhir zaman. Ya, naga cahaya mengangguk dengan ekspresi serius. Mei yang disebut ini tertinggal, bukan diciptakan oleh Celestial Core. Mei ini berasal dari zaman kuno yang penuh dengan mesin, yang sama sekali berbeda dari dunia saat ini. Penguasa zaman ini adalah makhluk yang dikenal sebagai Mei, yang dikabarkan sebagai makhluk hidup, bukan sekadar mesin. Beberapa orang tidak setuju dan percaya bahwa mereka adalah senjata yang dibuat dengan metode yang tidak masuk akal. Saat ini, pembuatannya membutuhkan logam dan api. Namun, mesin Epoch mengandalkan seni rahasia tentang kehamilan. Misalnya, mekanisme saat ini dibuat oleh 3000 dunia. Itu adalah artefak paragon yang sangat lengkap, jauh lebih kuat daripada harta karun apapun yang pernah dilihat sejauh ini. Ini adalah barang asli, bukan prototipe atau versi yang tidak lengkap. Yang terakhir seharusnya disebut artefak penguasa, bukan artefak paragon. Dari abu dunia, kata Heaven Burial dengan emosional. Sebagai anggota berstatus tinggi di pengadilan surgawi, mereka menyadari adanya mesin tersembunyi di rumah mereka. Namun, menyaksikannya secara langsung membuat mereka terkagum-kagum. Proses pendinginan mesin itu memerlukan banyak dunia dan penghuninya, oleh karena itu mesin itu diberi nama seperti itu. Asal-usulnya berdarah dan kejam, sangat kontras dengan penampilan yang luar biasa. Kemudian, zaman maju inilah yang membahas ajalnya. Anggota yang paling cerdas dan bijaksana pun hancur menjadi abu, tidak ada satupun anggota yang selamat. Semuanya menjadi santapan bagi penguasaan zaman yang sangat mengerikan. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang gelarnya yang cukup tepat sebelumnya, Epoch End. Ia telah mengumpulkan total 6 Epoch termasuk Epoch miliknya sendiri. Mesin Epoch adalah salah satunya. Mengapa robot itu ada di sini sekarang? Kedua belah pihak memiliki pertanyaan yang sama yang muncul di benak mereka. Mekanisme nyalakan. Naga cahaya dan pemakaman surga saling bertukar pandang sebelum melompat ke udara. Mei itu tampak hidup tetapi pilot tetap harus mengerahkan kekuatan aslinya. Satu pembudidaya puncak saja tidak cukup untuk mengendalikannya. Jika dilakukan dengan paksa, mekanisme itu bisa hancur. Oleh karena itu, anggota pengadilan langit melompat ke udara, ingin bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Mereka melepaskan kekuatan Elder Galaxy, lebih memilih menggunakan kekuatan artefak Paragon Grand Completion sebagai gantinya. Terlalu banyak orang yang menggunakan Elder Galaxy sehingga jumlah mereka menjadi terbatas. Tunggu. Seorang pemuda muncul entah dari mana dan penggantinya, menghalangi jalan mereka. Ia mengenakan jubah polos tanpa hiasan apapun, agak memutih karena terlalu sering dicuci, suatu tanda kemiskinan. Dia juga tidak memiliki aura, tetapi dia tetap menarik perhatian semua orang. Para kaisar dan dewa berhenti setelah melihatnya. Ia memiliki pesona unik yang meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang, sehingga orang tidak akan pernah bisa melupakannya. Tempat ia berdiri menjadi surga yang tinggi meskipun tidak memiliki kemegahan dan kemewahan, tidak ada orang lain yang memiliki aura ini, bukan kaisar pedang yang cemerlang, kaisar dunia yang tak terkalahkan, atau kaisar abadi Fan Chen yang melampaui batas. Tidak ada satu pun dalam sejarah yang memiliki sesuatu yang serupa, bahkan para penguasa tertinggi sekalipun. Penampakannya membangkitkan rasa takjub dan terkesiap yang tak berujung. Mereka memahami bahwa dia lebih unggul dan dapat langsung membasmi mereka. Ketakutan menjadi reaksi pertama karena kehadirannya sudah ada sejak lahir, bukan sesuatu yang dipupuk setelah lahir. Kehadiran yang mencerminkan surga itu sendiri, satu-satunya kaisar abadi Jiao Heng. Kaisar abadi Jiao Heng. Semua orang menjadi terkejut. Tokoh sejarah ini berasal dari 9 dunia, mendominasi setiap wilayah yang diinjaknya. Selama Sky Splitter, Celestial Core tidak dapat mengalahkan Immortal Dao City. Terlebih lagi, serangan balik membuat mereka berada dalam situasi berbahaya. Mereka harus mengundang Jiao Heng yang berhasil memaksa aliansi yang dipimpin oleh Buzan, Fei Yang, dan Mortal Reversion kembali ke kota Immortal Dao. Kaisar suci kayu murni harus muncul dan berjanji untuk berhenti, sehingga rakyat dapat beristirahat. Meskipun demikian, kecemerlangan Jiao Heng meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada semua petarung. Ia berhenti muncul setelah itu,
dikabarkan masih tinggal di Celestial Court. Statusnya sebagai tamu adalah unik. Ia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Bahkan tiga dewa abadi dan sang pendiri tidak dapat mengaturnya. Konon, saat pertama kali tiba di Celestial Court, sang pendiri sendiri yang datang untuk menyambutnya. Satu-satunya orang lain yang menikmati hak istimewa tersebut adalah Duality Master di kemudian hari. Tidak seorang pun punya jawaban mengapa Jiao Heng ingin menjadi anggota tamu di pengadilan surgawi. Berbeda dengan rival puncak lainnya, mereka memiliki keinginan dan tujuan, sehingga bergabung dan bekerja di pengadilan surgawi. Jiao Heng tidak menginginkan apapun seolah-olah ini hanyalah pilihan yang aneh. Meskipun demikian, sang pendiri menanggapi hal ini dengan sangat serius dan menyesal tidak membicarakannya lebih awal, bahkan sampai menjadi saudara angkat. Tentu saja, ini hanyalah rumor belaka karena orang-orang tidak dapat meminta verifikasi dari Jiao Heng atau pendiri pengadilan surgawi. Pada akhirnya, rakyat dan siapapun dari 9 dunia merasa pilihan Jiao Heng sangat disesalkan. Bagaimanapun, ia adalah salah satu kaisar abadi yang terkuat. Mayoritas kaisar abadi memilih untuk bergabung dengan rakyat dan menganggap pengadilan surgawi sebagai musuh. Kehadirannya hari ini mengejutkan semua orang karena ini bisa mengubah segalanya. Sang penakluk iblis dan kaisar dunia yang perkasa tampak sangat serius. Lama tak berjumpa, semuanya. Jiao Heng tersenyum pada kekhawatiran terlebih dahulu. Senyumnya yang karismatik memikat kawan maupun lawan, membuat mereka tidak dapat membencinya. Rekan-rekan Tao, kalian tidak perlu repot-repot dengan mainan ini. Biarkan aku bersenang-senang dulu, ujarnya pada kelompok naga cahaya. Mereka saling bertukar pandang, tidak tahu harus berkata apa. Artefak Paragon yang sangat lengkap yang akan digunakan sebagai kunci kemenangan adalah sebuah mainan. Silakan saja, naga cahaya menyerah. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Berdebat dengan Jiao Heng. Meskipun Jiao Heng telah membantu mereka dan memilih untuk tinggal di Istana Surgawi, dia tidak pernah menyerang pihak mereka, mengalami hidup dan mati, dan menjadi saudara di medan perang. Selain itu, dia juga tidak memiliki tanggung jawab atau ikatan dengan pengadilan surgawi. Dia adalah orang bebas yang bisa datang dan pergi sesuka hati, tidak ada yang bisa mengaturnya. Light Dragon dan yang lainnya mengira dia akan berganti pihak suatu hari nanti. Oleh karena itu, mereka hanya mengira sebagai tamu, bukan salah satu dari mereka. Jika naga cahaya menolak permintaan Jiao Heng, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Aku pergi dulu. Jiao Heng tersenyum lagi dan memasuki dunia dalam mekanisme sebelum ada yang bisa bereaksi. Mekanisme ini utuh, tampak tidak bisa ditembus. Meninggalkan bekas luka di lambung saja sepertinya mustahil. Namun, Jiao Heng entah bagaimana berhasil masuk ke dalam peti seolah-olah lambung logam itu adalah cairan. Riak-riak berdenyut keluar selama masuknya. Bagus. Dia duduk dan tertawa riang seperti anak kecil yang menemukan mainan yang sangat menyenangkan. Mulai, ia tak lupa memberitahu khalayak betapa menyenangkannya ia saat itu. Ledakan. Dia memanfaatkan kekuatan dalam 3000 World Mech. Mekanisme itu menyala dan mengeluarkan ledakan keras selama penyaluran, tidak seperti mesin-mesin sebelumnya yang perlu memasuki kondisi khusus untuk melepaskan vektor energi, mesin ini tidak memerlukan persiapan yang sama sekali. Setiap bagian rangka logamnya dapat mengeluarkan cahaya dan vektor, tanpa memerlukan port emisi atau kondisi apapun. Semuanya dapat dilepas sesuai keinginan. Dia berhasil mengaktifkan mekanisme tersebut, melepaskan kekuatan dan momentum yang luar biasa. Kaisar dan penguasa naga yang lebih lemah tidak dapat menahan gelombang kejut dan terhempas. Gemuruh. Sebanyak 3000 cincin dewa muncul, masing-masing mewakili dunia. Auranya saja sudah membuat penonton membeku, membuat mereka berpikir tentang kehebatannya dalam pertempuran. Rambut di bagian belakang mulai berdiri. Rambut itu tampak seperti galaksi hitam besar yang mampu menimbulkan kehancuran yang tak terkira. Hamparan Celestial Court yang tak berujung menjadi tidak stabil karena kemunculan tiba-tiba kekuatan tingkat zaman. Kaisar cukup perkasa untuk memandang rendah seluruh dunia. Sayangnya, ini adalah gabungan kekuatan dari 3000 dunia. Mereka merasa seolah-olah mekanisme itu dapat menghancurkan mereka hingga berkeping-keping atau mengubah mereka menjadi kabut berdarah dengan satu hentakan. Ya, ini akan menyenangkan. Jiao Heng entah bagaimana memahami misteri mekanisme itu dan dapat mengendalikannya dalam sekejap.
Itulah Jiao Heng. Naga cahaya tak dapat menahan diri untuk memuji. Selain pemahamannya yang luas, ia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan mekanisme. Membutuhkan lebih dari satu tetangga puncak untuk melakukannya, mungkin seluruh kelompok mereka, karena itu mereka memutuskan untuk pergi bersama. Teman-teman, aku minta maaf, tapi bersiaplah. Jiao Heng memberi tahu Demon sambil tersenyum, tampak seperti anak kecil yang memainkan peran pilot yang ingin menguji kekuatan mekanisme tersebut. Kebangkitan purba, ekspresi setan berubah masam saat dia memberi perintah. Mereka telah melihat kekuatan mesin-mesin ini sebelumnya. Resolute dan yang lainnya menciptakan mesin serupa tetapi kali ini dalam skala yang berbeda, artefak paragon penyelesaian yang sesungguhnya. Ledakan, Demon, Calamity, Ciye, dan lainnya yang menghidupkan vitalitas mereka ke pohon purba. Mereka bahkan membakar lebih banyak darah sejati. Gemuruh, cahaya dan api dari pohon itu melesat ke udara, ingin melawan kekuatan dari 3000 dunia dengan menciptakan penghalang purba. Meski memiliki kekuatan primordial yang agung dan energi kekacauan yang sesungguhnya, ia masih tampak belum cukup kuat menghadapi kekuatan 3000 dunia. Kita mulai. Jiao Heng tertawa dan mengendalikan mekanisme untuk melakukan pukulan dua tangan. Lengannya menggunakan kekuatan 3000 dunia, menghancurkan penghalang tebal dalam sekejap mata dan melindungi pohon itu. Hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari pohon untuk membentuk bab tertinggi, lapisan perlindungan lainnya. Bam! Penyebaran ini terjadi sebelum serangan Meh. Kekuatannya cukup untuk meluluhlantakkan benua abadi dan membuat kaisar manapun menjadi berdarah. Ambil kembali. Serangan luar biasa itu meninggalkan retakan pada pohon purba itu. Menarik, bagaimana kalau satu lagi? Jiao Heng tidak bisa menahan tawa, jelas terlihat bersemangat. Robot itu mengangkat kedua tangannya lagi, menyebabkan bintang-bintang di atas bergetar. Bintang-bintang yang hanya disentuh oleh tangan langsung hancur. Keabadian tidak dapat mengubah yang kuno. Setan mengaum, dia dan sekutunya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah meskipun merasakan energi internal mereka bergejolak secara kacau. Mereka membakar lebih banyak darah asli, menyebabkan ledakan cahaya merah menyapu hamparan. Cahaya itu melingkari pohon purba dalam bentuk naga sejati berwarna merah. Pohon itu tumbuh lebih besar dan cemerlang, hanya satu cabangnya yang menjulur melintasi sungai surga. Jiao Heng meraung dan memfokuskan kekuatan 3000 dunia ke satu titik. Ambil kembali. Pohon raksasa yang diberdayakan oleh naga merah tidak dapat menahan benturan dan hancur berkeping-keping. Pelepasan itu membuat karakter-karakter tingkat kehancuran berhamburan, meninggalkan mereka dengan luka-luka yang serius. Pohon itu menyerap sebagian besar hantaman, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Sekali lagi, Jiao Heng tampak seperti anak kecil yang gembira dengan mainan barunya yang mampu menghasilkan kehancuran besar. Dia diperintahkan untuk melakukan pukulan serupa lagi, tidak menambah kekuatan. Ledakan. Namun, ruang dan waktu kembali ke keadaan semula. Setan dan sekutunya menyaksikan dengan ngeri, tidak mampu menyanyikan syair lagi untuk menciptakan pohon purba lainnya. Ditambah lagi, mereka tahu bahwa ini sia-sia dan hanya bisa meratakan kehancuran yang tak terelakkan. Pemandangan mayat-mayat mereka yang tersisa terlintas dalam pikiran mereka. Belum, Kaisar Dunia berhenti melawan mendalam dan muncul di hadapan gambar itu. Bulan merangkul Aegis. Dia meraung, mengangkat perisainya untuk menciptakan penghalang pamungkas. Bam! Aktivasi penuh peralatan abadi yang mempertahankan hantaman dahsyat, berhasil menyelamatkan kelompok Demon. Kaisar Dunia terhuyung mundur, perlu menstabilkan energinya setelah kejadian di bawah. Rekan Tao, sungguh menakjubkan. Jiao Heng berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa menandingimu, kata Kaisar Dunia dengan serius. Kita bisa mencoba lagi, ini cukup menyenangkan. Jiao Heng merasa belum cukup. Silakan terus maju, aku tidak akan mundur. Kaisar Dunia tampak siap mengangkat surga yang tinggi itu, tidak ada yang bisa melewatinya. Pertarungan biasanya membosankan. Jiao Heng berkata, Mei ini unik, bahkan jika mempertimbangkan banyaknya zaman, saya tidak dapat melewatkan kesempatan menjadi pilotnya, sepertinya saya tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan potensinya yang sebenarnya. Ia kecanduan permainan ini, berharap menemukan lawan yang cukup kuat untuk mengujinya. Kelompok Demon hancur terlalu cepat dan membuatnya kehilangan minat. Di sisi lain, Kaisar Dunia tampak sebagai musuh yang lebih tangguh.
Kisah-kisah tentang kemenanganmu di seluruh benua masih tersebar, mengapa tidak maju dan bertarung, mencerminkan kepadaku gayamu yang tak terkalahkan. Saran dunia, tidak perlu. Jiao Heng menolak, aku sudah tua sekarang, tidak bisa melawan 3.000 kaisar atau menyapu bersih 13 benua seperti sebelumnya. Aku lebih suka menggunakan mekanisme ini daripada bekerja keras dengan tulang-tulangku yang sudah tua. Secara teori, Kaisar Agung seperti Jiao Heng seharusnya sombong. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan yang dapat menandingi siapapun termasuk Kaisar Dunia. Siapapun yang berada di posisinya akan menerima tantangan itu, terutama jika tantangan itu datang dari tokoh legendaris lainnya. Sayangnya, Jiao Heng tidak jatuh ke dalam perangkap ini dan lebih memilih mengemudikan Meh. Ia mengikuti keinginannya sendiri, bukan mengikuti konvensi. Rekan Tao, aku penasaran berapa lama persenjataanmu yang tak terkalahkan ini bisa bertahan, mari kita coba. Dia tampak bersemangat untuk melanjutkan kesenangannya dan mengangkat tangan Mei itu lagi. Aktifkan. Kaisar Dunia tahu bahwa dia harus melawan artefak Paragon dengan tingkat kesempurnaan yang tinggi. Ledakan. Dia melepaskan semua keinginan dan vitalitasnya, menunggangi lautan Moon Embrace. Kekuatan animanya mengaktifkan potensi sebenarnya dari persenjataan itu. Udara dan bulan bersatu, berubah menjadi perisai surgawi. Gelombang tak terbatas. Kekuatannya terus bergerak maju tanpa henti, mendorong perisainya maju. Hancur. Pukulan lain mendarat di perisai itu. Bam! Benturan itu menyebabkan para penonton terkapar berdarah karena terkejut. Sekali lagi, Jiao Heng akhirnya bertemu seseorang yang mampu menahan serangannya dan mencoba lagi. Jika Elder Galaxy bukan salah satu dari 9 harta surgawi, dimensi internalnya akan hancur. Saat serangan terus berlanjut, perisai kepercayaan dunia akhirnya menunjukkan tanda-tanda retak. Aku datang. Kaisar Abadi, Ren Xian dan Kaisar Abadi Fan Chen menghentikan pertempuran mereka dan membangun menuju perisai surgawi. Ren Xian mengangkat Azure Omniplate-nya seolah-olah membentangkan langit tinggi sebagai penghalang-penghalang. Fan Chen memilih untuk menyerang, menghancurkan Mei itu dengan benteng kristalnya. Ledakan. Gangguan mereka membuat para pejuang yang lebih lemah terpental dan muntah darah. Enyahlah. Pada saat ini, Night Moon berteriak dan dengan ganas memasukkan kekuatan ke dalam botolnya, menghancurkan Kaisar Pedang. Dia tidak dapat menahan pukulan itu meskipun dilindungi oleh jimat leluhur, memberi ruang bagi Night Moon untuk menyatu dengan yang lain. Sekarang semakin menarik. Kegembiraan Jiao Heng tumbuh setelah melihat total 4 lawan. Kalian semua memiliki persenjataan abadi yang terkenal karena kemampuan bertahannya, apakah itu cukup untuk menghentikan artefak Paragon yang sangat lengkap? Jika tidak, maka pengadilan surgawi akan menang hari ini. Kata Jiao Heng, bawalah. Dunia mengambil alih barisan depan, fokus hanya pada pertahanan dan menciptakan lapisan luar dengan Moon Embrace miliknya. Ia mengenakan baju besi yang kokoh seolah-olah langit dan bumi telah terbentuk pada tubuhnya. Mari kita mulai. Ren Xian juga menciptakan dinding biru yang megah dengan harta karunnya, selaras dengan perisai surga Kaisar Dunia. Mengerti. Fan Chen mengangkat benteng kristalnya. Benteng itu menjadi cemerlang, melepaskan bintang-bintang untuk membentuk konstelasi kepiting kosmik. Cakarnya menyegel semua afinitas dan menambal semua celah dan kerentanan sebelum ditumpuk dengan garis pelindung yang ada. Aktifkan. Night Moon mengerahkan semua yang dia bisa dari buah primordialnya untuk memperkuat botol perunggunya. Sebuah gambar raksasa perunggu muncul di belakangnya. Meskipun itu bukan yang asli, ukurannya hampir sebanding dengan mekanisme raksasa itu. Cairan abadi mengalir keluar dari botol dan menutupi garis pertahanan yang ada. Moon Embrace, Azure Omniplate, dan Crystalline Crab Bulwark of Indestructibility saja tidak dapat dihancurkan. Namun cairan tersebut memadatkannya menjadi satu kesatuan, lebih kuat dari sebelumnya. Benar-benar luar biasa, Jiao Heng berkata sebelum menyebarkan kekuatan, melepaskan 12 keinginannya dan kekuatan anima yang tak tertandingi. Kegembiraannya tak terkira saat ia dengan gagah mengirimkan kekuatan untuk mengaktifkan mekanisme tersebut. 3.000 cincin dewa menyala, aktif sepenuhnya. Mereka bersatu menjadi satu dan melingkari lengan robot itu, menyatu menjadi satu. Kekuatan zaman kini terkurung di lengan. Dunia bergetar sebelum terbangun bahkan sebelum serangan itu, tidak mampu bertahan. Untungnya, Elder Galaxy menahan semua yang ada di dalamnya.
Jadi ini adalah artefak Paragon sejati. Pasukan iblis dan naga cahaya mundur dengan tergesa-gesa. Sword, Nether, dan Hao Hai mengacungkan senjata mereka saat ini. Progenitorial Dao Talisman, Trinity Origination Disc, dan Divine Beast berada satu level lebih rendah, hanya prototipe jika dibandingkan. Hancurkan. Mei itu siap untuk menghancurkan lagi dan Jiao Heng memberi perintah. Gambaran 3000 dunia muncul selama sepersekian detik. Kemudian, gambar-gambar itu meledak, mengirim semuanya kembali ke asal. Sejak dahulu kala itu membutakan penonton untuk sementara waktu. Bintang-bintang di benda itu hancur berkeping-keping namun pertahanan gabungan berhasil menghalanginya. Lagi, Jiao Heng tampak seperti anak kecil yang kecanduan permainan, tidak menahan diri untuk menyalurkan lebih banyak vitalitas dan energi ke dalam mekanisme tersebut. Serangkaian pukulan akhirnya meninggalkan retakan pada perisai surgawi yang diperkuat, menyebabkan pembelaan menyelamatkan darah. Ledakan, sebuah ledakan yang menghancurkan dan perisai membuat para pembela terpental. Robot itu tidak berhenti di situ, masih berusaha menghancurkan mereka. Langit menjadi gelap saat mereka menyaksikan tangan-tangan yang turun. Sial, ekspresi mereka berubah masam karena tidak ada jalan keluar. Bam, seseorang muncul dan menghentikan benturan itu dengan satu tangan yang memenuhi sungai waktu. Guru Suci, kerumunan orang-orang yang menyandang gelarnya. Guru Suci. Mata Jiao Heng berbinar setelah melihatnya. Kaisar abadi Jiao Heng, Li Qiye tersenyum. Semua orang menahan napas setelah melihat Li Qiye. Jiao Heng memang kuat, tapi mereka tidak begitu takut padanya. Artefak teladan adalah masalahnya. Meskipun demikian, entah bagaimana ia mengeluarkan kekuatan penuh dari mekanisme tersebut, sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh kelompok Light Dragon. Senang bertemu denganmu, Guru Suci dan Penguasa Zaman. Kata Jiao Heng, senang bertemu denganmu, Kaisar yang belum pernah merasakan kekalahan. Ucap Li Qiye, haha, semua orang bilang kau orang yang cukup menarik, kita harus memanfaatkan kesempatan langka ini dan bertanding. Jiao Heng tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika kamu menghibur, aku akan menghiburmu, dengan cara apa kamu ingin bertanding? Li Qiye tersenyum. Jiao Heng muncul dan menamparkan nepuk Mei itu, saya sudah melihat banyak artefak dewa di masa lalu, tetapi tidak ada yang semenyenangkan ini. Ini unik dan menyenangkan. Aku akan menggunakannya melawanmu hari ini. Aku merasa kamu bisa menahan aktivasi tertingginya. Jiao Heng menambahkan, itu tergantung pada negara mana yang akan kamu gunakan, akan memanggil surga. Li Qiye tersenyum. Itu masalah yang jauh, aku hanyalah manusia biasa. Jiao Heng tertawa. Tidak harus, aku bisa membuatnya datang. Li Qiye menggenggam tangannya sebelum menambahkan, rasanya salah untuk memukulmu dalam keadaanmu saat ini, tetapi aku tidak perlu menahan diri jika itu terjadi. Kedengarannya kamu sedang sedikit menderita dan ingin mencari inspirasi dariku. Jiao Heng tidak dapat menahan tawanya. Kedengarannya benar. Li Qiye berkata, meskipun kamu masih jauh dari masa keemasanmu, aku yakin aku bisa menemukan beberapa hal setelah mengalahkanmu hingga batas maksimal. Seperti yang kau katakan, aku belum berada di puncak, kau tidak akan menemukan inspirasi setelah mengalahkanku. Jiao Heng menggelengkan kepalanya, tujuanmu ada di tempat lain dan di suatu tempat, aku akan menjadi diriku sendiri, seorang manusia, tidak lebih. Manusia yang tiada duanya, ini adalah takdir yang nyaman. Li Qiye mengangguk sambil tersenyum. Anda juga bisa melakukan hal yang sama, Anda menyadari terjadinya dan bisa berhenti sekarang untuk menikmati keindahan di dunia ini, kata Jiao Heng. Indah ya, tapi akan berubah menjadi abu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jiao Heng setuju dan berkata, memang, itulah alasan kami berusaha keras sejak awal untuk mengatasi bencana yang tidak diinginkan. Hal yang tak terelakkan akan datang, kita bisa menghadapi gelombangnya tetapi akan tiba saatnya kita perlu menangani masalah yang sebenarnya, kata Li Qiye. Disitulah letak kelemahanku. Kurasa aku sudah cukup melakukan banyak hal dan akan berhenti sekarang. Sedangkan untukmu, istirahat bukanlah pilihan. Jiao Heng berkata, apa kamu tidak merasa lelah? Ya, tapi aku tidak bisa berhenti karena ini adalah tujuanku. Langkah maju adalah satu-satunya pilihan. Li Qiye berkata dengan sungguh-sungguh. Hati daomu tak terbatas, tapi kekuatanku terbatas, kata Jiao Heng. Kau tidak perlu menjadi manusia biasa. Li Qiye,
Jiao Heng terdiam sesaat sebelum menjawab, menjadi manusia biasa itu hebat, itu juga tujuanku, tidak perlu melampaui batas. Kenapa tidak bertanya? Li Qiye meretakkan buku-bukunya dan berkata, aku yakin kamu telah melupakan perasaan yang berdiri sebagai surga dan mendominasi. Tidak perlu memprovokasi saya, guru suci, saya tahu apa yang saya cari. Jiao Heng menolak, begitukah? Dengan setiap terobosan, kamu mungkin akhirnya menemukan kembali perasaan itu. Li Qiye tersenyum, menunggu hal itu hanya akan membuatmu kecewa. Jiao Heng berkata, dunia fana menjadi tidak berarti tanpa manusia. Ini adalah siklus yang terus-menerus, mungkin ini hanya sebuah perjalanan bagi seorang pejalan kaki, kata Li Qiye. Bukankah begitu juga kamu, guru suci? Kamu juga bisa berdiri di atas langit yang tinggi, tanya Jiao Heng. Banyak orang membayangkan hal ini dan membayangkannya sebagai tujuan akhir, namun sayangnya, itu bukanlah jalanku. Kata Li Qiye, apa alasanmu berlama-lama di sini? Jiao Heng bertanya lagi, karena aku lahir di sini, hal yang sama tidak berlaku untukmu. Jawab Li Qiye, benar, aku berbeda. Jiao Heng mengangguk dan berkata, bagaimanapun, kamu tetap bisa tetap seperti ini, meski hanya beberapa langkah lagi. Terserah padamu. Ketika aku mengakhiri semuanya, siklus yang ada tidak akan ada lagi, hanya awal yang baru. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ambisimu tak mengenal batas dan membuatku malu, kata Jiao Heng. Siapa yang tahu, segala sesuatu mungkin terjadi tergantung pada pikiranmu. Li Qiye tersenyum. Saya tahu tujuan Anda, guru suci. Jiao Heng berkata, tetapi apa yang Anda cari dari saya telah dipatahkan seluruhnya, saya hanyalah manusia biasa yang mencari Dao. Menjadi kaisar atau leluhur adalah batas saya. Disitulah aku tidak setuju, sangat mudah bagimu untuk berubah, kata Li Qiye. Saya khawatir Anda tidak memahami saya, kata Jiao Heng. Hanya sedikit, tetapi pada akhirnya, surga tidak akan menghina. Satu pikiran ini dimulai dan hal yang sama dapat diakhiri ini. Kata Li Qiye. Jiao Heng mengambil dan menghela nafas sebelum menjawab, mungkin kamu benar, tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita tunggu saja. Li Qiye, sepertinya kamu yakin dengan spekulasimu. Jiao Heng mendengus. Saya tidak berani menyatakan diri saya benar, tetapi saya memiliki sedikit wawasan tentang masalah ini. Menjadi manusia fana tidaklah mudah, terlahir sebagai manusia fana adalah takdir, turun ke dunia manusia tidaklah mudah. Jadi ini bukan takdirku. Jiao Heng berkata, kau mencoba mengganggu hati Daoku. Jika ini bukan takdirku, lalu apa? Pertempuran abadi dan tak berujung. Ucapan Li Qiye penuh arti. Itu semua sudah berlalu, jauh dari diriku yang sekarang. Jawab Jiao Heng, menjadi manusia biasa itu sulit, terutama bagimu. Kata Li Qiye, saya setuju dengan bagian pertama, tapi sebagai manusia biasa, saya akan melakukan apa yang dilakukan manusia biasa, kata Jiao Heng. Apa yang bisa dilakukan manusia pasti ada batasnya, kata Li Qiye. Dan saya tidak perlu khawatir karena Anda berjalan di depan kami semua, saya hanya perlu proses. Jiao Heng berkata, kita berbeda, mempertahankanmu di tempat itu adalah awal sementara itu adalah akhir. Benar-benar akhir. Li Qiye menghela napas dan menyetujuinya. Itulah sebabnya aku tidak mencari lebih banyak dari jalan saat ini untuk menjadi seorang kaisar atau leluhur. Jiao Heng berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa tetap menjadi manusia biasa jika terus-menerus melakukan terobosan. Kata Li Qiye, itu memang masalah, tapi saya belum menginstalnya, kata Jiao Heng. Bukankah seharusnya kau mulai beresiko? Mungkin hanya butuh satu langkah dan jawaban yang kau cari sudah menanti. Kata Li Qiye, bersambung.